Gak ada yang pernah siap kalau dihadapkan dengan kehilangan. Cerita dimulai dengan Yuna yang sedang mencatat buku harian. Dia menuliskan ingatan-ingatan bahagianya di sana. Teteh Yuna membangunkan pacarnya, dan obrolan ringan tercipta. Yuna memperlihatkan kamera barunya kemudian memotret pacarnya. Cerita flashback sebelum mereka jadian. Dosen menyuruh mengerjakan tugas secara berpasangan. Disinilah pertemuan Teteh Yuna dan Aa Itsuki. Mereka memperkenalkan diri satu sama lain. Yuna yang introvert, iri dengan temannya yang mendapatkan pasangan cewek. Itsuki bertanya kepada Yuna karena terlihat merasa gelisah berpasangan dengan laki-laki. Yuna menjawab, dia tidak terbiasa berbicara dengan laki-laki, jadi dirinya gugup. Mereka mengerjakan tugas di rumah Itsuki karena dia memiliki printer. Karena seiring mengerjakan tugas bersama, Yuna memberanikan diri untuk berbicara kepada Itsuki. Yuna penasaran dengan cewek yang bersama Itsuki kemarin, tapi Itsuki malah menembak Yuna secara tiba-tiba. Yuna kira cewek kemarin itu adalah pacarnya Itsuki. Yuna terlalu malu untuk menanyakan hal itu. Sambil menangis, Yuna menerima pernyataan cinta Itsuki. 2 tahun hubungan mereka berlalu. Saat sedang menjemur pakaian, Itsuki mengajak Yuna untuk hidup bersama setelah mereka lulus. Di malam Natal, Itsuki mengajak Yuna dinner. Malam itu menjadi terakhir kalinya Itsuki melihat Yuna. Yuna mengirim pesan mengakhiri hubungannya dengan Itsuki. Itsuki jelas membutuhkan penjelasan dari Yuna, jadi dia mendatangi kediaman pacarnya itu. Tapi tempatnya sudah disewakan. Itsuki tidak tahu kemana Yuna pergi. Itsuki tidak bisa move on. Tiba-tiba telepon masuk ke HP-nya. Saat Itsuki mengangkat telepon, ternyata itu adalah panggilan dari Ibu Yuna. Ibu Yuna memberi kabar kalau Yuna sudah meninggal. Ternyata selama ini Teteh Yuna menyembunyikan penyakitnya. Itsuki sangat terpukul dengan kepergian Yuna. Selama berpacaran, Itsuki sama sekali tidak tahu tentang penyakit pacarnya. Sekarang Itsuki hanya bisa menyesal. Yuna mewasiatkan buku hariannya kepada Itsuki. Setibanya di rumah, Itsuki langsung membaca buku harian Yuna. Di buku hariannya, Yuna tidak menceritakan tentang penyakitnya. Yuna menulis kebahagiaan yang pernah ia alami bersama Itsuki. Kepergian Yuna membuat Itsuki semakin tidak bisa move on. Itsuki berharap bisa menemui Yuna sekali lagi dalam hidupnya. Bel rumah berbunyi. Itsuki yang sedang galau bangkit menuju pintu utama. Seorang perempuan menemui Itsuki menanyakan keadaannya karena Itsuki masih belum datang ke kampus. Itsuki terus saja mengurung diri. Itsuki kembali membuka buku harian Yuna. Yuna mulai menceritakan tentang penyakitnya. Tentang dia yang melawan penyakitnya sendirian. Ketika penyakitnya ditemukan, mereka memberitahu kalau hidupnya hanya tersisa 1 tahun lagi. Bagaimana Yuna yang diam-diam pergi ke rumah sakit sendiri, bagaimana Yuna yang menangis sendiri. Setiap kenangan bahagianya bertambah, dadanya semakin sakit memikirkan fakta bahwa ia tidak bisa memiliki masa depan. Setelah musim berganti, Yuna dirawat setiap hari. Dia menangis di ruangannya. Di halaman akhir buku harian Yuna menuliskan surat untuk Itsuki. Itsuki juga melihat foto-fotonya ketika bersama Yuna. Akhirnya, Itsuki menemukan kelemahan pacarnya yang selama ini ditutupinya. Semua orang pasti menunjukkan sisi terbaiknya, apalagi di hadapan orang yang spesial. Ini dia cerita Teteh Yuna yang dari luar terlihat baik-baik saja, tapi ternyata ada rahasia besar yang dia sembunyikan dari pacarnya. Manga ini cuma sampai bagian 7, tapi nyeseknya itu loh. Tidak ada yang mau berpisah dengan seseorang, apalagi kalau orang itu adalah orang tercinta. Judul manganya Watashi ga inakute mo shiawase ni natte kudasai. Bagaimana pendapat kamu tentang manga yang satu ini? Jangan lupa subscribe dan follow Teteh buat cerita manga lainnya. Hatur nuhun.